Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit bercerita bahwa bapak saya adalah salah satu pejuang di negeri ini yang mungkin dulu juga sering kumpul dengan eyang di sini. Bapak saya kebetulan ketika serangan umum 1 Maret beliau tidak ikut karena bapak saya ditugaskan oleh para pejuang dengan Pak Busono pada waktu itu untuk menjadi mata-mata dan disisipkan di Belanda, sehingga bapak saya ini pernah mau dibunuh oleh saudaranya sendiri karena terlihat patroli bersama Belanda di Malioboro. Jadi bapak saya ini serba susah ikut Belanda, kalau ketahuan ditangkap di Republik sendiri juga mau dibunuh. Tetapi setelah serangan umum 1 Maret, bapak saya ditangkap. Yang menangkap adalah Belanda, dan akhirnya bapak saya dengan Pak Busono ini dipenjara Ambarawa, Fort William Inn, tidak di penjara Pendem di Ambarawa. Di sini saya ingin sedikit cerita. Ketika aku kecil sangat bangga melihat penjara Pendem Ambarawa. Bapakku bercerita, di tempat itu dirinya ditawan tentara Belanda saat berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kini aku pun berteriak padamu dengan bangga, "Oi bapakku, aku juga jadi tawanan, namun beritaku lebih luar biasa karena dirimu ditawan tentara asing. Tapi aku ditawan oleh tentara negeriku sendiri di Bakor Selanas. Tentara yang dibayar dari uang rakyat, dari uangku." Terbayang dalam ingatanku ketika aku dan kawan-kawan dikejar hingga hutan berhari, serta ditangkap di terminal dengan teriakan maling dan copet oleh mereka. "Oi bapakku, kami dipukul, ditendang, bahkan disetruk oleh tentara kami sendiri karena kami membela rakyat yang tanahnya digusur oleh perusahaan asing. Bapakku, dulu tentara dan polisi menjadi pelindung rakyat, berjuang menjaga Ibu Pertiwi. Kini dia jadi anjing-anjing yang setia menjaga pemodal asing. Ketika kau katakan padaku, tapi kini pembangunan sangat luar biasa, tidak seperti zaman penjajahan. Bapakku, istana negara yang megah itu yang membangun Belanda, dan juga bikin kantor pos, stasiun kereta api dan relnya, juga jalan-jalan raya dengan kerja paksa. Jika kau katakan pembangunan sekarang sangat luar biasa, pertanyaanku, pembangunan untuk siapa? Eyangku di Ponegoro berontak, juga bermula karena pembangunan. Bapakku, dulu orang asing datang di negeriku ini karena bahan mentah murah dan melimpah. Maka dengan kekuasaan senjatanya ditekan anak bangsa ini dengan upah rendah dan membawa pulang laba besar penindasannya. Dari sinilah lahir anak-anak bangsa yang teriakkan merdeka atau mati, membebaskan dari cengkeraman mereka. Namun ketika cengkeraman mereka lepas, sebagian teman seperjuanganmu berteriak dengan lantang, "Hai orang asing, datanglah ke negeriku. Bahan mentah murah dan akan aku tekan upah buruh negeriku dengan rendah. Jika mereka berteriak dan berontak, aku
Aku siapkan polisi dan tentara untuk menjaga company mereka. Sekarang negeri ini menjadi jajahan banyak negara yang mengambil keuntungan dari hasil tambang, mulai dari emas, minyak, sampai hanya air minum kemasan. Air yang diambil dari sumurku dengan harga murah, pekerjanya saudaraku, yang membeli keluargaku dengan harga mahal. Keuntungannya dia bawa balik ke negerinya, sedangkan dia hanya modal celana dalam. Awakku, dulu orang bekerja pada company dibilang pengkhianat. Kini orang bekerja pada kompani asing, seluruh keluarga merasa bangga dan menepuk dada. Anakku hebat, dia bekerja pada perusahaan asing. Aku miris, aku menangis. Negeri ini sudah dicoel-coel orang asing. Dan dengan atas nama utang, negeri ini membangun infrastruktur untuk permudah jalur ekonomi. Namun pembangunan ekonomi untuk siapa? Salahkah aku berjuang untuk menentangnya? Salahkah aku berjuang untuk menentangnya? Menentang pembangunan yang ada di negeri ini yang berpihak kepada orang-orang asing. Salahkah aku? Terima kasih.